Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri dari Prodi Teknik Elektronika 2018. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir mata kuliah metodologi penelitian yang berjudul Rancang bangun alat monitor detak jantung dan suhu tubuh berbasis Android. Check it out. Oke, sekarang kita lanjut ke presentasi yang pertama. Itu adalah bab 1, pendahuluan. Poin 1.1, itu adalah latar belakang. Di poin latar belakang ini yang pertama itu akan saya jelaskan dari jantung. Jantung merupakan salah satu organ penting dalam tubuh yang memiliki tugas yang berat dan bekerja sangat keras. Jantung juga merupakan organ tubuh yang terdiri dari kumpulan otot yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Secara rata-rata, jantung manusia berdenyut 72 kali per menit dalam status beristirahat dan memompa 4 hingga 7 liter darah pada tiap menit. Yang poin kedua, sekarang kita ke poin 2, yaitu adalah suhu tubuh. Merupakan ukuran dari kemampuan tubuh dalam menghasilkan dan menyingkirkan hawa panas. Karena suhu tubuh manusia sangatlah penting untuk mengetahui gejala penyakit di tubuh. Skala konsumsi dan aktivitas sangat mempengaruhi kondisi jantung. Semakin bertambahnya usia, manusia akan sangat mempengaruhi fungsi jantung. Dan poin ketiga itu adalah penelitian ini. Banyak penelitian tentang pendeteksi jantung dan suhu tubuh yang telah dilakukan baik menggunakan wireless ataupun komputer. Di sini, penulis akan meneliti tentang hasil pengukuran detak jantung dan suhu tubuh ditampilkan pada LCD dan juga diumumkan pada handphone berbasis Android. Oke, sekarang kita ke poin 1.2, yaitu adalah batasan masalah. Penelitian ini hanya fokus untuk mendeteksi jantung dan mengukur suhu tubuh yang bisa menyebabkan timbulnya penyakit dengan gejala-gejala di detak jantung dan suhu tubuh yang tidak normal. Yang poin 1.3 itu adalah rumusan masalah. 1. Bagaimana cara mengetahui kecepatan detak jantung? 2. Bagaimana cara mengetahui besarnya suhu tubuh? Yang ketiga, bagaimana cara mendesain alat ini? Keempat, bagaimana cara kegunaan alat ini? Poin 1.4 yaitu adalah tujuan penelitian. 1. Mengetahui kecepatan detak jantung. 2. Mengetahui besar suhu tubuh. 3. Mengetahui cara mendesain alat. 4. Mengetahui kegunaan alat. Poin 1.5 yaitu adalah manfaat penelitian. Melalui rancangan ini, manusia lebih mudah dan praktis untuk mengetahui kecepatan detak jantung dan besarnya suhu tubuh. Sekarang kita ke bab kedua. Bab kedua ini yang poin 2.1 itu, yaitu menjelaskan studi literatur. Yang saya ambil dari studi literatur adalah dari Hakim 2017. Juga telah melakukan penelitian yang berjudul yaitu aplikasi rancangan alat pendeteksi detak jantung manusia menggunakan AVR16 berbasis Global System for Mobile. Alat pendeteksi jantung dan berbasis mikrokontroler. ATmega 16 merupakan suatu alat pendeteksi detak jantung manusia dengan menggunakan sensor suara. Hanapi 2011 yang kedua. Dalam penelitiannya, merancang alat untuk melakukan irama denyut jantung. Sistem kerja alat ini yaitu elektroda digenggam melalui telapak tangan dan konduktor stainless steel sebagai referensi diinjak. Yang ketiga itu Kusuma 2014. Alat pengukur jumlah detak jantung berdasarkan aliran ujung darah dengan menggunakan fingertip pulse sensor. Penelitian ini berfungsi untuk merancang dan membangun alat pengukur jumlah detak jantung berdasar aliran darah ujung jari menggunakan fingertip pulse sensor yang diharapkan dapat menggunakan tenaga medis atau pasien secara mandiri dan mendeteksi kesehatan jantung. Sekarang kita ke poin 2.2, yaitu adalah kerangka teoretik. Yang pertama itu pasti adalah jantung. Manusia itu terdiri dari organ tubuh yang sangat banyak. Salah satu yang paling penting adalah jantung. Jantung merupakan tempat memompanya darah ke seluruh tubuh untuk memenuhi kebutuhan di setiap organ tubuh. Saat jantung berdetak, ia memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung pun juga memiliki beberapa bagian, yaitu perikardium, serambi jantung, bilik jantung, pembuluh darah, katup jantung. Yang kedua itu adalah suhu tubuh. Tubuh manusia memiliki suhu tubuh. Suhu tubuh manusia sangatlah berpengaruh dalam kesehatan.
Suhu tubuh adalah ukuran dari kemampuan tubuh dalam menghasilkan dan menyingkirkan hawa panas. Memahami suhu tubuh sangatlah penting untuk mengetahui gejala-gejala Anda diserang penyakit serius. Yang ketiga itulah microcontroller Arduino Nano. Arduino Nano merupakan jenis Arduino. Arduino Nano adalah salah satu papan pengembang microcontroller yang berukuran kecil, lengkap, dan mendukung penggunaan breadboard. Arduino Nano diciptakan dengan basis microcontroller ATmega 328 untuk Arduino Nano versi 3 atau ATmega 168 Arduino versi 2. Selanjutnya yaitu adalah sensor yang kita pakai, itu sensor suhu tubuh DS18B20. DS18B20 ada jenis sensor yang berfungsi untuk mendeteksi suhu ruangan yang merupakan jenis seri sensor terbaru dan keluaran persisten maksim. Sensor ini dapat mendeteksi suhu dari minus 55 derajat Celcius sampai 125 derajat Celcius dengan tingkatan keakurasian plus atau minus 0,5 derajat Celcius dengan resolusi 9 sampai 12. Yang selanjutnya yang kita pakai sensor ada sensor jantung Max. Sensor jantung Max 30.100. Sensor Max 30.100 adalah suatu metode non-invasif untuk mengukur persentase hemoglobin yang saturasi dengan oksigen di dalam darah. Metode ini menggunakan perbedaan panjang gelombang dari cahaya merah dan cahaya inframerah yang ditangkap oleh sensor deteksi setelah melewati pembuluh balik dan pembuluh kapiler dari ujung jari telunjuk. Selanjutnya, yang kita gunakan di ini adalah baterai 7,4 volt DC. Baterai adalah sebuah alat yang dapat mengubah energi kimia yang disimpan menjadi energi listrik yang dapat digunakan oleh suatu perangkat elektronik. Yang selanjutnya itu adalah display LCD. LCD atau Liquid Crystal Display adalah suatu jenis media display yang menggunakan kristal cair untuk menghasilkan gambar yang terlihat. Yang selanjutnya adalah Bluetooth SG 0,5. Bluetooth adalah spesifikasi industri untuk jaringan kawasan pribadi atau personal area network tanpa kabel. Bluetooth menghubungkan dan dapat dipakai untuk melakukan tukar-menukar informasi di antara peralatan-peralatan elektronika. Spesifikasi dari peralatan Bluetooth ini dikembangkan dan didiskusikan oleh kelompok Bluetooth Special Interest Group. Bluetooth beroperasi dalam pita frekuensi 2,4 GHz dengan menggunakan sebuah frekuensi hopping receiver yang mampu menyediakan layanan komunikasi data dan suara secara real-time antara host-host Bluetooth dengan jarak terbatas. Yang selanjutnya adalah 2.3, yaitu adalah blok diagram dari sistemnya, seperti dilihat dari gambar di samping. Selanjutnya, kita akan ke bab 3, yaitu adalah metode penelitian. Yang pertama itu adalah tempat dan waktu penelitian. Tempat waktu penelitian yang saya ambil yaitu dilakukan pada mahasiswa pendidikan teknik elektronika 2018 Universitas Negeri Jakarta. Tempat di rumah Haris Nurzati pada November 2020. Alat dan bahan penelitian. 1. Baterai 7,4 volt DC. Yang kedua itu adalah LCD. Ketiga, Bluetooth HC 0,5. 4 ada sensor suhu DI18B20. Yang kelima, sensor jantung Max 30.100. Keenam ada Arduino Nano. 7 handphone. Selanjutnya adalah metode yang kita gunakan untuk penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen, yaitu dengan merancang, membuat, menguji, dan mengimplementasikan pada rangkaian yang telah diintegrasi secara otomatis. Yang pertama kita melakukan adalah analisa kebutuhan sistem. Analisa kebutuhan sistem. Ketika tombol on off ditekan dengan maka tegangan dari baterai yang sebesar 7,4 volt DC akan mengalir kepada seluruh rangkaian kecuali handphone. Ketika Max 30.100 dipasang pada jari, maka sensor akan mengeluarkan sinyal digital. Sinyal tersebut akan diolah oleh Arduino Nano menjadi nilai detak jantung yang ditampilkan di LCD. Dan pada saat bersamaan juga dikirimkan ke handphone melalui HC 0,05. Pada sensor suhu sama seperti sensor detak jantung, sinyal yang dikeluarkan dari DS18B20 masuk ke Arduino Nano dan diolah dan ditampilkan di LCD dan dikirimkan ke handphone melalui modul
Bluetooth HC0,5. Yang kedua itu adalah menentukan subsistem. Dalam menentukan subsistem akan mempengaruhi keberhasilan suatu sistem. Subsistem yang dibutuhkan harus sesuai dengan kebutuhan rancangan bangun alat monitor detak jantung dan suhu tubuh berbasis Android. 3 adalah pengujian subsistem. Pada tahap pengujian dan analisis, penulis melakukan pengujian secara bertahap. Pengujian pada tahap awal yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut. 1. Pengujian tegangan baterai 7,0 volt DC sebagai sumber tegangan. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan yang dihasilkan oleh baterai 7,0 baterai ini. 2. Pengujian tegangan modul sensor suhu tubuh DS18B20. Pengujian bertujuan untuk mengetahui tegangan output yang dihasilkan dari pin digital pada modul sensor suhu tubuh DS18B20. Pengukuran terhadap sensor suhu tubuh DS18B20 yaitu dengan membandingkan suhu yang terdapat pada aplikasi Android dengan suhu yang terbaca dalam termometer digital yang terletak di dapur dan gudang. 3. Pengujian tegangan modul detak jantung Max 30. Pengujian bertujuan untuk mengetahui tegangan output yang dihasilkan dari pin digital pada modul sensor detak jantung Max 30100. Pengukuran terhadap detak jantung Max ini yaitu dengan membandingkan detak jantung yang terdapat pada aplikasi Android dengan jantung yang terbaca dan pada elektrokardiograf. 4. Pengujian waktu pengiriman data dari Bluetooth HC0,5 ke database aplikasi Android sehingga dapat ditampilkan pada halaman website atau aplikasi. Pengujian bertujuan untuk mengetahui kecepatan pengiriman data yang dilakukan oleh Bluetooth HC0,5. Pengujian dilakukan dengan menggunakan stopwatch untuk mengetahui berapa kecepatan pengiriman data. Yang kelima itu ada implementasi sistem. Implementasi dan pengujian sistem bertujuan untuk mengetahui hasil akhir dari alat yang telah dibuat. Data pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keakurasiannya. Yang poin ketiga adalah alur kerja sistem, yaitu yang sudah kita lihat di dalam bagian ini. Yang pertama itu adalah mulai. Inisialisasi, pengukuran suhu tubuh, pengolahan data suhu tubuh, pengukuran detak jantung, pengolahan data detak jantung, tampilkan data di LCD, kirim data ke Android, selesai. Perancangan software di Arduino Nano yang merupakan salah satu bawaan software sendiri dari perangkat Arduino, di mana pemrogramannya menggunakan bahasa C atau C++. Arduino Nano yang berlokasi di komputer berfungsi untuk menghasilkan sebuah file yang berformat hex yang diduduk pada board. Yang kedua itu perancangan aplikasi Android. Seperti gambar yang telah terlihat, dalam merancang aplikasi Android untuk penelitian seksi detak jantung dan suhu tubuh menggunakan aplikasi Android, halamannya ada sebagai berikut. Jika sudah menekan mulai, aplikasi ini akan muncul bagian deteksi jantung dan besar suhu tubuh seperti ini. Nah, itu adalah teknik dan prosedur pengumpulan data. Yang pertama itu tempelkan jari telunjuk pada sensor detak jantung dan jepit sensor pada ketiak. 2. Untuk memasangkan alat dengan handphone Android, aktifkan Bluetooth pada handphone, kemudian pasangkan dengan Bluetooth pada alat. Yang ketiga, ada buka aplikasi monitor detak jantung dan suhu pada handphone, maka otomatis akan terbaca dan nilai pengukuran pada handphone. Ini adalah teknik analisis data kita instrumennya seperti yang digambar. 4. Tentang kesimpulan dan saran saya. Jadi kesimpulan saya adalah kecepatan detak jantung mempengaruhi kesehatan manusia dan suhu tubuh yang besar juga mempengaruhi kesehatan manusia. Alat monitoring detak jantung dan suhu tubuh berfungsi untuk mengetahui berapa besarnya detak jantung dan suhu tubuh manusia. Saran sebagai pertimbangan untuk mengembangkan penelitian ini selanjutnya adalah membuat tampilan Android yang lebih mudah dan terdapat informasi kesehatan serta apa yang harus dilakukan seorang pengguna sistem yang berhubungan dengan detak jantung dan suhu tubuh. Ya, terima kasih telah menonton video ini, presentasi saya. Sampai jumpa di next video. Bye bye.